Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai literasi. Sudah siap semuanya? Sekarang kita mulai. Kita akan belajar cara penggunaan tanda baca. Tanda baca apa saja yang akan kita pelajari? Titik, ada titik dua, ada koma, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya? Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Ingat ya, pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Nah, setiap di akhir kalimat, dia menggunakan tanda titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Anak-anak bisa lihat ya, ibu sudah kasih tanda bilangan. Misalnya, jumlah pulau di Indonesia sekitar 13.000 pulau. 13.000 adalah bilangan. Kemudian contoh yang kedua, jumlah siswa sebanyak 1.000. Nah, 1.000 adalah bilangan ribuan. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya, pukul 1 lewat 35 menit 20 detik, sekitar 1 jam 35 menit 20 detik. Jadi, antara jam ke menit dia menggunakan tanda titik. Begitu pula dari menit ke detik dia juga menggunakan tanda titik. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita lanjut. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, telepon seluler, komputer, dan televisi adalah barang elektronik. Contoh yang kedua, kakak baru saja membeli buku, majalah, dan komik. Nah, ini termasuk pemerincian ya. Maksudnya kakak beli barang apa saja, rinciannya adalah buku, majalah, dan komik. Contoh yang ketiga, 1, 2, dan 3. Ini termasuk pembilangan. Sampai sini paham ya semuanya tentang penggunaan tanda koma. Kita lanjut. Ya, titik 2. Titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti titik 2, kursi, meja, dan lemari. Kalau misalnya anak-anak menemukan kata yaitu, seperti, itu juga menggunakan titik 2 ya, karena dia adalah termasuk pemerincian atau penjelasan. Nah, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ayah pulang? Siapa yang belum mengumpulkan tugas? Contoh lain. Oke, lanjut. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Sekarang kita lihat contohnya. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Sekarang anak-anak akan latihan. Yang pertama, ibu hendak membuat kue. Kedua, ibu memerlukan bahan-bahan seperti tepung, telur, mentega, gula, air, dan coklat. Ketiga, harga telur ayam sedang naik. Keempat, sementara itu, harga kebutuhan pokok lain justru harganya turun. Nah, sekarang anak-anak lihat kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada titik-titik. Selanjutnya adalah tentang huruf kapital. Bagaimana penggunaan huruf kapital? Kita lihat. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku.
kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Anak-anak lihat ya, awal kalimat Ibu kasih tanda bold. Itu adalah huruf kapital. Nah, yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman. Kalau misalnya nama kamu Alvaro, berarti huruf A pakai apa? Pakai huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang kedua, mama menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Jadi ingat ya, kalau menggunakan petikan langsung, berarti kita juga menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, Allah, Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Semoga berbahagia Sultan. Selamat pagi dokter. Silakan duduk Prof. Kalau misalnya anak-anak menyapa ibu guru, selamat pagi ibu guru, berarti itu juga menggunakan huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Bangsa Indonesia, suku Rote, bahasa Kupang. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya besar. Contohnya seperti apa? Nah, tahun Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal. Hari Galungan tahu ya, ini adalah perayaan. Biasanya itu dilakukan oleh masyarakat Bali. Yang kedelapan, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Misalnya, Republik Indonesia, huruf R dan I menggunakan huruf kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Ini termasuk dalam apa? Ini termasuk dalam dokumen negara. Jadi ingat ya, nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen juga menggunakan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH. SH adalah sarjana hukum. SPD, sarjana pendidikan. DR artinya dokter. Profesor, pendeta, itu juga menggunakan huruf kapital. Nah, sampai sini ya materi kita hari ini. Sekarang kita berlatih. Are you ready? Ya, yang pertama, tentukanlah huruf kapital dan tanda baca yang tepat dari teks berikut. Anak-anak, silahkan kerjakan di catatan, kemudian tulislah kalimat yang ada pada slide ibu ke dalam bentuk yang benar, penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, yang kedua, tentukanlah huruf kapital dari teks berikut. Berarti ini adalah soal tentang penggunaan huruf kapital. Nah,
Sampai segini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi dan God bless you. See you later.